Biasa, pinter banget Presiden Prabowo ini kan. Jadi kenapa dia tidak menyerahkan saja ke Menteri BUMN gitu? Kok diserahkan ke CEO-nya, kok dibuat Menteri Investasi? Larinya ke Menteri Investasi. Sehingga Menteri Investasi RI sekarang bergaya, teman-teman. Jadi Menteri Investasi sekarang ini tidak lagi sekedar seorang sales investasi dan tukang membantu izin gitu. Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi ini Menteri BUMN bertanggung jawab kepada Presiden, begitu juga Menteri Investasi dalam mengelola Danantara, dia bertanggung jawab kepada Presiden. Cuma ini digoreng-goreng, teman. Pertama kita mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, the stomach cannot wait. Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo semua telah memberi peran dan memberi sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dan luar biasa, luar biasa. Good job, luar biasa, good job Presiden Prabowo. Jadi kita menyaksikan dua kejadian yang fenomenal, teman-teman ya. Yang pertama tentang kenegarawanan seorang Presiden Prabowo, yang kedua bagaimana seorang Presiden Prabowo mencetak langkah revolusioner, teman-teman ya, di bidang ekonomi pemerintahan, teman-teman. Ini luar biasa dan kita harus bedah. Jadi Presiden Prabowo ini mengundang semua presiden yang masih ada gitu ya, termasuk Presiden SBY, Presiden ke-6 gitu ya, Presiden ke-7 Jokowi, kemudian para wakil presiden, bahkan Presiden Prabowo ini sampai mencium, teman-teman ya, mencium tangan daripada Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Dia menciumnya itu ada sedikit henti delay gitu ya, entah sepersekian detik gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo itu menghargai seperti seorang orang tua gitu loh. Bahkan oleh Presiden Prabowo itu semua presiden dipuji dalam pidatonya gitu ya. Kemudian Bu Megawati, Presiden kelima ya, itu juga disebut oleh Presiden Prabowo gitu kan. Jadi Presiden Prabowo ini ingin semua presiden itu rukun untuk membangun Indonesia ke depan, teman-teman ya. Dan ini sangat sangat langka. Kenapa? Kita bisa lihat tuh sejarahnya ya, teman-teman ya. Presiden pertama RI dengan presiden kedua meninggalkan catatan sejarah. Presiden kedua dengan presiden ketiga juga ada catatan sejarah. Begitu juga keempat dan kelima ada catatan, keenam seterusnya sampai ke Presiden Prabowo ini, teman-teman. Di Presiden Prabowo inilah seolah-olah samanya itu mau diakhiri ya. Jadi perpecahan antar para pemimpin ini ingin diakhiri, teman-teman. Nah, sekarang kita bedah, teman-teman. Apa sih sebetulnya Danantara ini? Kenapa dia disebut sebuah langkah revolusioner yang luar biasa dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki ekonomi dan nasib bangsa Indonesia ke depan? Yang pertama adalah Danantara ini, teman-teman, merubah sebuah defisit, sebuah keborosan, sebuah spending birokrasi yang tidak ada hentinya seperti mata rantai, teman-teman, ditebang oleh Presiden Prabowo, dirubah menjadi keuntungan, teman-teman. Ya mudah-mudahan setelah dikelola Danantara bisa untung besar, teman-teman ya. Jangan sampai seperti tetangga kita ya di Malaysia, di MDB itu kan menjadi permasalahan gitu. Tetapi kita harus optimis, teman-teman, karena tidak hanya satu SWF di dunia ini. Indonesia sudah punya satu tuh, dimulai oleh Presiden Jokowi, teman-teman ya, yaitu INA. Nah, hanya saja INA ini secara struktur dia itu di bawah murni BUMN, teman-teman ya, sehingga gerakannya tetap kurang lincah. Kedua, konsolidasi keuangan INA itu tidak sedahsyat yang namanya
Danantara. Bayangkan teman-teman, 14.000 triliun. Luar biasa besarnya ya, 980-an miliar US dollar gitu loh. Dibandingkan dengan SWF INA itu hanya 20 miliar US dollar. Ini akan menjadi pesaing kuat dari Temasek, terus Mudabala dan lain sebagainya teman-teman yang ada di dunia nih, punya Norwegia segala macam. Nah, SWF terbesar itu masih dipegang oleh China. Tetapi Indonesia jika ini bisa terkonsolidasi, pendanaan 900 miliar US dollar itu bisa betul-betul tercapai gitu ya. Karena ini itu bertahap teman-teman. Kan dia harus dikolek dari dividen-dividen termasuk dari penyertaan modal pemerintah teman-teman. Dari setoran awal dan nanti dari dividen. Kan dividen kan setiap tahun. Jadi Danantara ini kan baru baru mulai, ya kita akan bertahap menginvest dan itu nanti insya Allah ya bergulung gitu loh. Ya. Nah, garis besarnya kalau SWF Danantara ini berhasil terkonsolidasi ya, ibaratkan lidi itu teman-teman ya, batang-batangnya lidi itu, kalau semua ini sudah terkumpul, maka luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Ini bakalan jadi salah satu one of the greatest SWF ever gitu ya, bahkan bisa masuk di atas ya 7 besar ke atas teman-teman. Nah seperti ini ya, ini perbandingan SWF sebelum adanya Danantara ya. Nah Danantara juga bisa mendorong namanya growth of economic gitu kan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditarget sangat tinggi oleh Presiden Prabowo sampai di angka 8%. Nah sekarang kita bedah, kenapa Presiden Prabowo disebut orang yang brilian gitu ya, membangun Danantara ini dengan cara yang sangat unik. Ini beda dengan SWF INA dan lain sebagainya. SWF di dunia itu agak-agak beda teman-teman. Bedanya adalah Presiden Prabowo ini pertama, jadi ada 2 kantong. Yang pertama, kantong pertama itu penyertaan modal pemerintah pusat ya. Itu diambil dari APBN. Nah, APBN pun yang diambil itu dari hasil dia melakukan efisiensi teman-teman. Dipangkasi semua itu cost of birokrasi. Ya, kos-kos yang membebani APBN itu dipangkasi, diamankan, diblok gitu kan ya, istilahnya diblokir oleh Ibu Sri Mulyani, itu dijadikan modal nanti. Kita harus pahami APBN kita bertahun-tahun defisit dan langka sekali mencetak surplus. Ini kenapa? Ya karena salah satunya karena spending yang sangat tinggi. Nah di sini Presiden Prabowo itu memilih salah satunya cost spending birokrasi yang begitu besar itu dikepras teman-teman, dihemat untuk diinvestasikan ke Danantara sehingga punya potensi menghasilkan untung. Kemudian yang satu sisi nih dari kantong yang kedua yaitu dari dividen teman-teman, dividen BUMN. Jadi gini ceritanya, semua BUMN itu kan melakukan kegiatan usahanya, dia akan untung maupun buntung, ada yang hasil, ada yang tidak hasil gitu. Nah yang hasil ini ya kan itu akan menghasilkan yang namanya dividen. Jadi dia punya laba usaha, dikurangi pajak menjadi net income ya. Kemudian dari net income itu dipecah tuh teman-teman menjadi sebuah dividen gitu ya. Nah, dividen ini ada yang diberikan kepada pemerintah pusat tuh, masuk lagi ke APBN. Nah, sisa dividen itu dikelola Danantara. Dengan dikelola Danantara, harapannya investasi dari dana bersumber dividen itu akan lebih gesit teman-teman. Sebab birokrasi investasi kembali di BUMN itu dipangkas. Jika sebelumnya setiap mau memakai laba ditahan atau dividen ditahan, maka perusahaan ini harus membuat namanya RKP, rencana kerja perusahaan ya. Nah ini nanti harus dikonsultasikan tuh berjenjang panjangnya. Dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ya paling cepat mungkin sebulan lah ya, mungkin. Tapi kita nggak tahu lagi, mungkin ada yang bisa lebih cepat dari itu, tidak tahu ya. Tapi yang jelas dia memakan waktu, lelet gitu ya, tidak cepat, tidak agile, tidak lincah teman-teman gitu. Jadi mulai buka pintu dari board of management ya, board of managementnya BUMN itu naik, kemudian setelah disepakati bersama, misalkan mau bikin pabrik tempe, misalkan naik ke menteri. Nanti di kementerian tuh dikonsultasikan bagaimana nih pabrik tempe yang baik dan segala macam. Oh saya maunya begini, maunya begitu dan segala. Penyesuaian. Habis itu selesai dibawa ke DPR tuh, dikonsultasikan di sana, dibahas lagi dan sebagainya sampai berubah menjadi pabrik tempe merek ABC misalkan seperti itu.
Nanti naik lagi, misalkan presiden memandang itu atau menteri memandang, presiden harus tahu, presiden harus diberitahu gitu karena mungkin nilainya strategis dan segala macam. Konsultasi ke presiden. Nanti presiden akan memberi catatan lagi A, B, C, D, E sampai jadi pabrik itu bisa dieksekusi atau investasi itu bisa dieksekusi. Nah, ini jalannya teman-teman. Jalannya itu melalui Menteri BUMN full tuh. Nah, sekarang dirubah oleh Presiden Prabowo melalui Menteri Investasi sebagai CEO. Luar biasa, pinter banget Presiden Prabowo ini kan. Jadi kenapa dia tidak menyerahkan saja ke Menteri BUMN gitu? Kok diserahkan ke CEO-nya, kok dibuat Menteri Investasi gitu kan? Gini ceritanya teman-teman. Jadi Menteri Investasi kita ini ya selama bertahun-tahun itu bisa dikatakan ya seperti Menteri Pengurus Izin gitu loh. Fungsinya seperti itu. Nah, ini dirubah oleh Presiden Prabowo, dibuat berdaya, dibuat gagah gitu, dibuat punya taring dia. Selama ini dia nggak punya taring sama sekali teman-teman. Ya hanya ngurus izin gitu, diajak oleh presiden. Ya ini karena situasinya. Nah, itulah namanya berkeberlanjutan ya. Dari Presiden Jokowi ada Menteri Investasi, sekarang diperbaiki, di-upgrade oleh Presiden Prabowo, diperkuat gitu dengan permodalan, dengan duit gitu ya. Sehingga dia bisa mampu tuh mengambil keputusan-keputusan strategis teman-teman. Kalau dulunya nggak bisa dia diajak ke luar negeri sama presiden gitu ya, ayo cari investasi ya, carilah dia investor tuh A, B, C, D, ke negara A, ke negara B, cari dia. Nah, ketika si investor atau misalkan counterpartnya itu setuju tuh, Menteri Investasi sebelah negara tetangga setuju gitu kan, itu nggak bisa ngapa-ngapain dia. Oke, saya bantu deh ngurus izinnya gitu. Tapi silakan bertemu Menteri BUMN gitu kan gitu. Jadi nggak kena gitu. Otomatis Menteri Investasi sebelah itu kan ini gimana ya gitu. Sekarang dia diperkuat teman-teman. Menteri Investasinya bertaring dia, punya duit ya. Dia bisa tuh melakukan misalkan ada tawaran joint venture tuh. Sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi itu adalah suatu kita bilang suatu terobosan yang baru karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Ya, inilah gunanya si Danantara itu, teman-teman. Salah satunya ya. Jadi mestinya laba ditahan ini menjadi domain dari Menteri BUMN full ya. Mau ditahan berapa kek, mau dibagikan berapa kek, itu Menteri BUMN yang pegang peranan, teman-teman. Tetapi sekarang dengan adanya ini otomatis nih ada dua power gitu kan. Itu juga kenapa akhirnya yang terjadi didesain oleh Presiden Prabowo gitu kan, Menteri BUMN di sisi sini dan ini Menteri Investasi di sisi sini. Nah, itulah kenapa si Danantara ini akhirnya tidak bertanggung jawab langsung kepada Menteri BUMN. Kalau Ina kan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN gitu. Nah, kalau ini enggak teman-teman. Karena apa? Logikanya begini secara nomenklatur hukum ya. Tidak ada sebuah orang menteri yang bertanggung jawab kepada menteri lainnya. Kan begitu. Nah, akhirnya ini sama. Jadi ini Menteri BUMN bertanggung jawab kepada Presiden. Begitu juga Menteri Investasi dalam mengelola Danantara, dia bertanggung jawab kepada Presiden. Cuma ini digoreng-goreng, teman-teman. Seolah-olah di situ ada ada main mata segala macam. Ini loh yang terjadi. Bahkan sampai disudutkan bahwa nanti untuk menghindari audit, menghindari KPK segala macam, itu semua sudah dibantah oleh Pak Rosan, teman-teman. Dengan seperti ini ada Menteri BUMN menghandle juga dari struktur atas sampai ke bawah. Maksudnya dia in charge tuh secara pertanggungjawaban dari BUMN ini kepada Menteri BUMN. Tapi di laba ditahannya ini ya, dividen ini tadi, di struktur dividen ini dia larinya ke Menteri Investasi. Sehingga Menteri Investasi RI sekarang bergaya, teman-teman. Jadi Menteri Investasi sekarang ini tidak lagi sekedar seorang sales investasi dan
tukang membantu izin gitu, mengurus perizinan tidak, tapi dia mulai punya kekuatan, yaitu punya modal namanya yang dihimpun di dalam Danantara, teman. Otomatis ini lincah dia, ya kan? Harusnya dia menjadi lincah, targetnya menjadi lincah, teman-teman, menjadi agile, menjadi liquid gitu ya. Misalkan ada apa tadi, misalkan ada SWF di Jepang atau Menteri Investasi di negara lain ya, atau yang sudah punya SWF tuh kerjasama tuh, misalkan SWF di Norwegia kerjasama ya Indonesia, gagah gitu kan, silakan Menteri Investasi maju, wah saya punya sekian US dollar, billion dollar, Anda punya berapa, ayo kita bikin, lah selesai, gampang gitu. Dan tentunya lagi-lagi adalah teman-teman, satu yang kenapa Presiden Prabowo sampai begini ini semua demi masa depan bangsa kita. Ekonomik ini di-shifting oleh Presiden Prabowo ke new level. Ini luar biasa loh, 3 bulan lebih beliau bekerja ya, mungkin sudah genap 4 bulan. Tapi perubahannya sudah luar biasa. Yang terakhir keunggulannya seperti ini teman. Mungkin masih ada keunggulan-keunggulan lainnya, tapi keunggulan yang Mimin lihat ya, itu ini. Pertama yaitu adalah BUMN itu kan tidak ada semua untung, tidak semua mencetak laba gitu kan. Ada BUMN yang untung, ada BUMN yang buntung gitu. Nah, ini dividen bukan yang jatahnya pemerintah tadi ya, tapi yang jatahnya Danantara gitu. Ini bisa dilakukan investasi ke tempat ke BUMN yang membutuhkan, teman-teman, yang memang mengharapkan atau membutuhkan uluran sentuhan modal gitu kan. Jadi tidak mengganggu lagi, tidak sering-sering mengganggu, minta penyertaan modal terus ke DPR dan dengan pemerintah gitu kan. Nah, dia bisa tuh dengan komitmen pasti, komitmen yang harus profesional dong kan begitu. Harus profesional. Minta modal dia harus hasil kan begitu teman-teman ya. Kalau ini untuk mengatasi persoalan lama tuh. Kalau dulunya ya sendiri-sendiri, yang sini mau untung setinggi langit, yang ini mau hancur seperti bubur ya nggak bisa ditolong, nggak bisa saling tolong. Bisa kalau ada akuisisi segala macam, tapi ya itu tadi resiko. Kalau sesuatu perusahaan yang sangat untung ya, yang bagus gitu, yang sehat, dikawinkan dengan perusahaan yang hancur mumur, ini akan mempengaruhi teman-teman. Nah, kalau dengan Danantara ini kan sebuah aset manajemen yang smart gitu ya, dia akan analisis tuh mana apakah bisa atau tidak gitu. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Mari kita berikan apresiasi untuk Presiden Prabowo atas langkahnya yang sangat berani, revolusionary, dan mudah-mudahan teman-teman ya, ini menjadi sebuah pintu gerbang kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita doakan Danantara sukses dan semua pengelolanya mampu menjaga integritas, bersih dari korupsi, dan mampu menjaga amanah dari Presiden Prabowo. Oke, sekian dulu. Semoga juga teman-teman berkenan untuk subscribe di Inti Channel. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.